Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dandaris Manda, asal sekolah SMA Negeri 1 Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Implementasi pendidikan karakter untuk memperbaiki moral bangsa. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebelumnya sudah pada tahu belum apa itu pendidikan karakter? Eits, tunggu. Sebelum membahas lebih jauh mengenai apa itu pendidikan karakter, teman-teman tahu tidak apa itu pendidikan, apa itu karakter, dan apa sih itu pendidikan karakter? Menurut saya pribadi, secara umum, pendidikan dapat diartikan bahwa suatu proses pembelajaran, pembekalan daripada keterampilan dan kebiasaan dari sekumpulan manusia yang diturunkan dari generasi sebelumnya menuju generasi selanjutnya. Itu secara umum. Lalu secara spesifik adalah memuat dari pendidikan itu sendiri adalah suatu proses pengubahan sikap dan perilaku pada jati diri seseorang. Dan karakter, teman-teman tahu tidak apa itu karakter? Karakter menurut saya adalah suatu nilai-nilai yang khas yang tertanam dalam jiwa manusia. Berbeda-beda tentunya. Dan itu dapat dikatakan seperti sifat, perilaku, tingkah laku, ataupun bawaan. Dan karakter itu diyakini dan dapat dipergunakan sebagai cara pandang, cara melihat, cara berpikir, dan cara berbicara, serta cara untuk bertindak. Lalu, sedangkan pendidikan karakter sendiri, menurut saya pribadi adalah suatu proses yang di dalamnya kegiatan manusia, yang di dalamnya terdapat suatu pembelajaran dan tindakan yang mendidik, diperuntukkan bagi generasi selanjutnya dari generasi sebelumnya. Mengapa sih perlu adanya pendidikan karakter? Pendidikan karakterlah sangat perlu. Tujuannya adalah untuk apa? Tujuan pendidikan karakter itu sendiri adalah untuk membentuk daripada penyempurnaan diri setiap manusia atau secara individu. Terus-menerus dilatih dan melatih kemampuan diri serta demi menuju Indonesia dan individu yang lebih baik. Sikap-sikap dari pendidikan karakter diantaranya sebagai berikut. 1. Disiplin. 2. Tanggung jawab. 3. Jujur, dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong tentang soal pendidikan, biasanya pendidikan itu berkaitan erat dengan yang namanya pemuda atau generasi muda bangsa. Pemuda adalah generasi muda bangsa sebagai ujung tombak dan estafet sebuah negara. Penguatan pendidikan karakter sangatlah diperlukan bagi generasi muda bangsa. Ya, terdapat 5, yaitu adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Dari 5 nilai itu adalah suatu nilai yang tertanam daripada Pancasila. 5 sila daripada Pancasila. Religius mencerminkan tentang ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan kewajibannya sesuai dengan agamanya yang dianutnya dan saling toleransi antar umat beragama. Yang kedua adalah nasionalis, cara berpikir dan bersikap yang merasakan kesetiaan pada bangsa dan negaranya. Lalu yang ketiga adalah mandiri, memiliki sikap yang bertanggung jawab, tangguh, gigih, dan semangat. Lalu gotong royong. Apa sih teman-teman gotong royong itu? Gotong royong di sini memuat nilai sebagai suatu semangat bahu-membahu, tolong-menolong antar sesama. Yang kelima adalah integrasi, melaraskan suatu hati, perasaan, pikiran, sudut pandang, tindakan, bahkan senantiasa untuk terus menjunjung bertanggung jawab itu dan dapat disiplin serta menjadikan diri yang lebih baik ke depannya. Nah, selanjutnya adalah soal moral bangsa di masa sekarang. Menurunnya moral di kalangan anak muda atau generasi muda saat ini itu menjadi salah satu hal yang sudah menjadi banyak perbincangan. Karena apa? Generasi muda mulai meninggalkan nilai-nilai dan norma-norma yang tertanam dalam kemasyarakatan saat ini. Lalu lantas gimana peran para tenaga pendidik, guru, orang tua, masyarakat, dan pemerintah? Setelah ditindaklanjuti dan diselidiki, ternyata generasi muda ini sudah hilang rasa kesatrianya dan terjerumus seperti moral bangsa yang semakin hari semakin merosot.
Lalu setelah diselidiki dari pernyataan tersebut, hal ini harus ditangani dengan sangat serius, yang pastinya memerlukan bantuan para tenaga pendidik. Bukan hanya menguatkan nilai-nilai karakter yang ada pada dalam jiwa seseorang secara individu akan memunculkan sifat egois, namun harus dimunculkan secara berkelompok agar rukun, damai, dan tenteram, saling bergotong royong dan bekerja sama. Lebih tegas dan terang-terangan pendidikan karakter ini dijelaskan pada generasi muda. Bukan hanya sekedar dasar-dasarnya, umum-umumnya saja, namun harus lebih khusus dan spesifik. Pendidikan karakter akan menciptakan suatu orang-orang yang terpelajar, bukan yang kurang ajar. Dan melalui ngerti, ngerosok, dilakoni, dan melakukan, maka akan hadirnya adab. Ki Hajar Dewantara melakukan hal itu sebagai satu tombak untuk pendidikan karakter. Mari menjadi generasi muda yang mengerti tentang pentingnya pendidikan karakter demi majunya sebuah bangsa dan mandirinya sebuah negara. Lalu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Mari kita melakukan peniruan terhadap para pahlawan-pahlawan bangsa yang memiliki moral bangsa dan pendidikan karakter yang kuat. Bangsa yang utuh dan berdedikasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.